Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Hari ini tentunya kalian sudah siap belajar bukan? Nah, jangan lupa sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kemudahan dalam belajar. Dan semoga kalian selalu sehat. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk di tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Di subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah dan pembelajaran 1. Kita akan belajar mengenai yang pertama, mengenal letak rumah. Yang kedua, mengenal pecahan nilai uang. Yang ketiga, mengenal pola irama. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk tujuan pembelajaran dari tema 3 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, peserta didik dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, peserta didik mampu menyebutkan, membandingkan, dan mengurutkan pecahan uang secara cermat. Dan tujuan yang ketiga, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, peserta didik dapat membuat pola irama menggunakan alat sederhana atau tangan dengan percaya diri. Oke anak-anak, marilah sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal letak rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, Ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, kalian pernah membantu orang tua kalian bukan? Sekarang kita lihat mereka yuk. Itu mereka. Ya anak-anak, sekarang marilah kita mengenal letak rumah. Nah, bagaimana cara menentukan kanan dan kiri? Kalian harus memposisikan diri kalian seperti gambar. Nah, gambar tersebut rumahnya menghadap ke Jalan Ki Hajar Dewantoro. Maka kalian dapat menentukannya dengan memposisikan diri kalian berada seperti rumah. Berarti kalian menghadap ke Jalan Ki Hajar Dewantoro. Sebelah kanan, sebelah kiri. Selamat mencoba. Nah, sekarang perhatikan denah rumah atau letak rumah. Nah, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, sekarang ayo bacalah sekali lagi teks tentang tempat tinggal Siti. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Kalian masih ingat siapa tadi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar. Yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah Adi. Dan yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Siapa? Coba diingat. Ya, yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu. Nah, di manakah rumah Siti? Tadi di jalan apa? Di Jalan Ki Hajar Dewantoro. Dan berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah?
Siapa yang tahu? Iya, betul, Rp1.000. Nah, anak-anak, bagaimana dengan penjelasan tadi? Mudah bukan? Nah, ayo berlatih dari buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 6. Semoga kalian bisa. Baiklah anak-anak, sekarang kita ke materi yang kedua, mengenal pecahan nilai uang. Kita sama-sama mendengarkan penjelasannya. Nah anak-anak, ayo sama-sama kita mengamati. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, sekarang kita belajar mengenal pecahan nilai uang. Uang yang beredar di Indonesia ada dua jenis, yaitu satu, uang logam, dan yang kedua adalah uang kertas. Uang logam yang paling kecil nilainya adalah uang Rp100 dan uang logam yang terbesar nilainya Rp1.000. Kemudian ada lagi uang Rp200 dan uang Rp500. Sedangkan uang kertas yang nilainya paling kecil adalah Rp1.000 dan yang paling besar adalah Rp100.000. Nah, sekarang anak-anak kita lihat uang logam. Uang Rp100 ditulis Rp 100,00, dibaca Rp100. Kemudian uang logam Rp200 ditulis Rp 200,00. Kalau dibaca Rp200. Kemudian yang ketiga, uang logam Rp500 ditulis Rp 500,00, dibaca Rp500. Uang Rp1.000 ditulis Rp 1.000,00, dibaca Rp1.000. Nah, sekarang mari kita membandingkan pecahan uang. Sebelum kita membandingkan, kita harus tahu dulu urutan nilai pecahan uang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lihat uang logam yang terkecil tadi adalah Rp100. Kemudian secara berurutan adalah 200, kemudian 500, dan yang terakhir 1000. Jadi, urutan uang logam dari yang terkecil sampai yang terbesar dimulai dari 100, 200, 500, dan 1000. Nah, setelah kita mengurutkan nilai uang logam dari yang terkecil sampai yang terbesar, baru kita dapat membandingkan pecahan uang. Nah, kita lihat uang logam Rp100 dibandingkan dengan uang logam Rp200. Tadi urutannya Rp100 paling kecil, kemudian disusul dengan 200. Berarti uang logam Rp100 lebih kecil dari Rp200. Nah, sehingga kita tulis Rp100 lebih kecil dari Rp200. Nah, kemudian contoh berikut ya, kita bandingkan uang logam Rp1.000 dengan uang logam Rp500. Nah, bagaimana anak-anak? Lebih kecil atau lebih besar? Ya, kita lihat bahwa uang Rp1.000 adalah uang yang paling terbesar nilainya, sehingga uang logam Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Sehingga dapat kita tulis Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah anak-anak, setelah kalian memperhatikan tadi penjelasan mengenai membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan uang, mari sama-sama kita mengerjakan latihan di halaman 8-9 dari buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Oke anak-anak, sekarang kita sudah di materi yang ketiga, yaitu pola ketukan birama. Kita simak penjelasannya.
Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Oke anak-anak, sekarang kita belajar mengenai pola ketukan birama. Beberapa contoh akan Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama kita akan menggunakan tangan dan kaki. Ya, kita lihat di sini. Nah, yang pertama tepuk hentak hentak, tepuk hentak hentak, tepuk hentak hentak. Yang kedua hentak tepuk tepuk, hentak tepuk tepuk, hentak tepuk tepuk. Bagaimana anak-anak? Bisa? Mudah bukan? Wah, seru banget sepertinya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, selain dengan menggunakan hentakan kaki dan tepuk tangan, kalian juga dapat mencoba melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan irama dengan menggunakan kentongan dan kayu. Ya, kita lihat contohnya dengan kentongan dan kayu. Ya, yang pertama dengan kayu akan timbul bunyi tek. Ya, kemudian ini yang kedua juga dengan pukulan kayu, tek juga. Dan yang ketiga dengan memukulkan kayu kepada kentongan sehingga berbunyi tong. Tek, tek, tong. Ya, kalian bisa mencoba. Nah, selain dengan menggunakan kentongan dan kayu, kalian juga bisa menggunakan tepuk tangan dan memukul meja sehingga bunyinya prok, prok, tuk. Nah, silakan mencoba bersama adik atau kakak atau orang tuamu. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.